Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 771. Pramuniaga di depannya bertukar pandang dengan pramuniaga yang mengejek Jack. Mereka berdua mengambil napas yang tajam. "Tuan, apakah Anda yakin mengatakan 20 miliar? Apakah saya salah dengar?" Si pramuniaga menelan ludah. Dia yakin dia sedang berhalusinasi. "Kamu tidak salah dengar. Bos kamu adalah seorang pengusaha. Aku tidak peduli seberapa besar bisnis perhiasan bos kamu, tetapi pengusaha itu mencari uang. Aku tahu kamu tidak akan bisa membuat keputusan besar seperti ini. Jadi, mengapa kamu tidak menelepon atasanmu dan menanyakannya?" Jack berkata setelah memikirkannya. "Baiklah, aku akan berbicara dengan manajer kita." Pramuniaga bergegas masuk ke dalam kantor dan memanggil manajer keluar. Namun, sang manajer juga tidak bisa mengambil keputusan. Dia tersenyum pada Jack. "Tuan, kami tidak menampilkan Heart of the Abyss di luar. Sebaliknya, kami menyimpannya di dalam demi keamanan. Saya tidak bisa membuat keputusan akhir. Manajer distrik kami yang mengawasi distrik Barat Daya kebetulan ada di sini. Silakan ikuti saya, Tuan. Saya akan membawa Anda menemuinya." "Baiklah." Jack menganggukkan kepalanya. Dia dengan cepat dibawa ke dalam kantor oleh manajer. Mereka masuk beberapa meter ke dalam, sebelum manajer membuka pintu baja yang berat, lalu memasuki ruangan. Seorang wanita cantik berusia 30-an sedang berbaring di sofa. Jelas dia terlihat lelah, dan dia menutup matanya untuk beristirahat. "Manajer Lowe, bukankah saya sudah menyuruh Anda untuk tidak mengganggu saya, jika tidak ada apa-apa? Kita akan memamerkan Heart of the Abyss besok. Saya sudah bertemu dengan banyak media, dan saya cukup lelah. Saya butuh waktu istirahat yang baik hari ini." Wanita parubaya itu mengenakan kemeja putih bersih, dan dia memancarkan aura yang kuat. Setelah dia mengatakan itu, dia menatap Jack. "Kenapa Anda membawa seorang pria?" Dia bertanya dengan tidak sabar. Jack mengabaikannya. Perhatiannya sudah tertuju pada kalung yang ada di dalam kotak kaca, yang berdiri di tengah ruangan. Permata berwarna merah darah gelap adalah mahkotanya, dan batu permata lain yang berkilau di sekelilingnya, membuatnya tampak lebih seperti dunia lain. Itu sangat luar biasa indah. Jadi, ini Heart of the Abyss, sangat indah sekali. Pantas saja dijual dengan harga setinggi itu. Dia berkomentar sambil berjalan dan mengamatinya. "Hei, siapa kamu? Siapa yang bilang kamu bisa melenggang begitu saja di sini? Jangan berani-beraninya mendekati Abyss." Si cantik segera melonjak dan memberi Jack tatapan peringatan. Ini adalah barang yang sangat mahal. Bagaimana jika dia melakukan sesuatu hal yang tidak baik? "Manajer Ling, pelanggan ini ingin membeli Heart of the Abyss. Itu sebabnya saya membawanya masuk." Manajer toko Lowe menjelaskan kepada manajer distrik. Jack juga mempelajari manajer Ling. Dia tahu manajer ini bukan wanita biasa. Dilihat dari mata dan posisinya yang tegap, namun santai, dia mungkin seorang petarung yang cukup terampil. "Kami tidak menjualnya." Manajer Ling sedikit santai, setelah dia mendengar itu. "Manajer Lowe, bukankah Anda sudah tahu hanya ada satu jenisnya di dunia? Ini adalah permata mahkota kita, dan kita menggunakannya khusus untuk publisitas. Kita hanya membawanya ke sini untuk pameran. Saya mungkin menjadi manajer distrik Barat Daya, tetapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Selain itu, barang ini tidak untuk dijual." Bab 772. "Maaf, Tuan, tapi kami tidak menjual kalung ini. Manajer toko kami tidak jelas tentang ini. Saya minta maaf, karena membuang waktu Anda yang berharga." Jelas, manajer cantik di hadapannya sedikit tidak senang, tetapi dia tahu, tidak ada orang yang bisa berpikir untuk membeli Heart of the Abyss. Itulah mengapa dia melontarkan senyum cerah pada Jack. "Manajer Ling, pelanggan ini menawarkan 20 miliar dolar. Itulah sebabnya, saya ingin menanyakan hal ini kepada Anda. Dia menawarkan sejumlah besar uang. Bagaimana jika orang-orang di atas mempertimbangkan untuk menjualnya? Saya takut Anda akan menyalahkan saya, jika kita melewatkan kesempatan bagus ini." Mata manajer toko Lowe berkedip ke arah mata manajer Ling. Dia berbicara dengan ragu-ragu. 20 miliar dolar. Tentu saja, manajer Ling terkejut ketika dia mendengar angka ini. Bibirnya tercekat, pria ini menawarkan terlalu banyak uang. Ini hanya sebuah kalung, apakah layak menghabiskan banyak uang untuk itu? Memang, kalung itu sangat indah, wanita manapun pasti akan menyukainya. Bisakah Anda membuat keputusan, Manajer Ling?
Jack tersenyum tipis. Aku harus mendapatkan kalung ini. Dia menambahkan. Aku akan bertanya pada bos di markas kita. Aku akan segera video call dengannya. Manajer Ling menelan ludah, lalu mengeluarkan teleponnya. Dia segera menelepon bosnya. Nona Ling, mengapa Anda melakukan panggilan video kepada saya? Kita akan menampilkan Heart of the Abyss untuk pameran besok. Pastikan Anda melakukan tugas Anda dengan baik, oke? Kita tidak boleh melakukan satu kesalahan pun. Seorang lelaki tua dengan rambut kusut duduk di ujung lain meja. Dia terkekeh saat berbicara, dan dia terlihat sangat mudah didekati. Bos, kami memiliki pelanggan di sini yang ingin membeli Heart of the Abyss. Manajer Ling memandang Jack yang berdiri di belakangnya. Dia memiringkan telepon, sehingga Jack muncul di layar juga. Senyum di wajah lelaki tua itu langsung mengeras. Nona Ling, Abyss bernilai 9 miliar, tetapi bukankah saya mengatakan nilainya jauh lebih dari itu? Dia menjawab. Hanya ada satu dari jenisnya di seluruh dunia. Selain itu, Heart of the Abyss adalah harta kita, ini tidak untuk dijual. Kita tidak akan dapat menemukan apapun untuk menggantikannya dalam waktu dekat. Lebih penting lagi, inilah yang kita gunakan untuk mempromosikan toko kita. Manajer Ling bereaksi dengan cepat, seolah-olah dia memahami sesuatu. Jadi, maksudmu Heart of the Abyss memiliki nilai yang tak tertandingi, kan, bos? Termasuk iklan dan menjadi produk andalan kita. Orang tua itu menganggukkan kepalanya. Dia tersenyum ke arah Jack. Pertama-tama, Tuan, saya berterima kasih banyak karena telah menunjukkan minat pada produk kami, dan karena sangat mengagumi Heart of the Abyss. Tapi, kami tidak bisa begitu saja menjualnya kepada Anda. Manajer Ling merenung sejenak, lalu dia memotong sebelum lelaki tua itu menyelesaikan kalimatnya, tapi pria ini menawari kita 20 miliar dolar, bos. Apakah Anda yakin tidak ingin mempertimbangkan tawarannya? Pria tua di telepon itu mengerutkan alisnya, jelas mempertimbangkan tawaran itu. Setelah beberapa saat, dia memberikan senyum pahit. Saya minta maaf, Tuan. Jack menyadari bahwa 20 miliar tidak cukup untuk membujuk lelaki tua itu, mengingat bagaimana dia menolak tawarannya. 30 miliar. Jack maju selangkah dan memberitahu orang tua itu. Orang tua itu tercengang sejenak. Tuan, Anda benar-benar mempersulit kami. Ada nilai-nilai yang tersirat di dalam kalung itu. 40 miliar. Jack menawarkan lagi. Tetapi, orang tua itu semakin tidak bisa berkata-kata. 50 miliar. Bab 773. Jack terlalu lelah untuk melanjutkan drama negosiasi. Tanda keraguan yang terpampang di wajah pihak lain semakin terlihat jelas, itu berarti Heart of the Abyss ini benar-benar bukan perhiasan biasa. Lagi pula, bagi Jack, 50 miliar dolar bukanlah apa-apa. Apa? Apakah Anda yakin? 50 miliar dolar. Bos tampak gembira dengan harganya. Bos, apakah aku terlihat seperti sedang bercanda? Jack mengendurkan tawa sebagai balasannya. Anda punya kesepakatan kalau begitu. Kami berterima kasih banyak karena telah memilih Heart of the Abyss kami. Saya, atas nama Daxia Jewel, bersedia memberikan perhiasan lain senilai 200 juta dolar untuk Anda pilih. Bos menambahkan dengan penuh semangat. Wow, itu tepat. Aku perlu membeli beberapa cincin berlian dan anting-anting juga. Suasana hati Jack mereda, mengeluarkan tawa gembira. Senang berbisnis dengan Anda. Bos menutup panggilan video di ponselnya. Dia tampak sangat gembira untuk pelanggan seperti Jack yang sangat murah hati. Ini adalah pertama kali dalam hidupnya bertemu dengan pelanggan seperti itu. Ketika orang biasa membeli perhiasan di toko mereka, pertanyaan yang paling sering mereka tanyakan adalah apakah ada diskon atau hadiah gratis. Sementara itu, pria ini bahkan tidak meminta diskon atau hadiah, tetapi malah menaikkan harganya miliaran demi miliaran. Jika bukan karena berurusan dengan Jack hari ini, mereka tidak akan percaya masih ada pelanggan seperti itu. Akan sangat sulit untuk menemukan pelanggan seperti ini lagi di masa depan. Tuan, apakah Anda benar-benar bersungguh-sungguh? Manajer cantik itu bertanya dengan nada gemetar, tangannya juga ikut gemetar. Untuk seseorang yang mampu meneriakkan 50 miliar dolar dengan cara yang begitu santai, kekayaan bersihnya setidaknya harus 1 triliun, bahkan mungkin lebih. Selanjutnya, keberadaan pria ini tajam, dia berdiri tegak dan tegas, serta sorot matanya yang memancarkan sinar ketekunan, yang membuatnya merasa bahwa pria di hadapannya ini pasti seorang veteran, yang baru saja kembali dari militer. Ini karena pria biasa, tidak akan memiliki aura dan temperamen yang unik. Aku akan membayar dengan kartu.
Sebuah kartu kredit yang dilapisi sepenuhnya dengan warna emas dominan disajikan di hadapan manajer. Jack terkekeh dan memberi isyarat padanya untuk mengambil kartu itu. Pikiran pertama yang muncul di benak manajer Ling adalah bahwa kartu ini istimewa dan elit, meskipun dia belum pernah melihat kartu jenis ini sebelumnya. Dia menganggukkan kepalanya dengan panik dan kemudian menoleh ke manajer toko, "Cepat selesaikan mesin pos, dan saya akan mengemas Heart of the Abyss untuk pria ini." "Baiklah, manajer Ling." Manajer toko wanita itu tersenyum hangat dan meninggalkan kamar pribadi. Beberapa garis muncul di antara alis Jack, perasaan aneh muncul di dalam dirinya. Mengapa manajer Ling tidak mengemasi kalung itu untuknya terlebih dahulu, dan kemudian keluar untuk menggesek kartu bersama-sama? Bagaimanapun, dia masih harus meninggalkan ruangan dan memilih permata lainnya. Tidak pernah dia duga, begitu manajer toko meninggalkan ruangan, manajer Ling memberinya beberapa tatapan memikat sambil mengemas Heart of the Abyss. Kemudian, dia perlahan mencondongkan tubuh ke arah Jack dan menghela nafas perlahan. "Tuan yang terhormat, bisakah saya memiliki akun Twitter Anda? Di masa depan, jika Daxia Jewel memproduksi atau menyimpan beberapa aksesori bagus, saya dapat mengirimi Anda beberapa foto." Wajah Jack tenggelam di detik berikutnya, dia terdiam. Sepertinya, cara dia menaikkan harga barusan telah membuat jantung manajer distrik yang cantik ini berdegup kencang. Meskipun gaji untuk eksekutif seperti dia tidaklah rendah, namun di hadapan Jack yang begitu murah hati dan jantan, dia agak tergerak dan tidak mampu menahan pesona pribadinya. Jack menyunggingkan senyum tipis, "Aku biasanya tidak datang ke toko perhiasan ini, aku membeli kalung ini untuk istriku." Jack mengisyaratkan kepada manajer itu bahwa dia sudah menikah. Selama pihak lain tidak bodoh, dia tidak akan menekan lebih jauh tentang masalah Twitter. Setelah manajer Ling mengemasi kalung itu, dia menyerahkannya kepada Jack, matanya dipenuhi dengan warna-warna asmara. "Itu hanya menambah teman di Twitter, jangan bilang kau takut pada wanita sepertiku." Saat dia berbicara, dia membelai tangan Jack sambil menyerahkan kotak perhiasan itu. Nada suaranya provokatif dan sugestif. Bab 774. Namun, Jack mengakui manajer di hadapannya memang cantik dan menawan, tidak peduli temperamennya atau sosok tubuhnya. Tatapan matanya sangat menggoda, dan juga begitu menawan. Jika Jack adalah pria biasa, dia akan jatuh ke dalam perangkap erotisnya. Jack meraih kotak itu dan tersenyum acuh tak acuh, "Aku rasa ini tidak perlu, manajer Ling. Lagi pula, rumahku tidak terlalu jauh dari sini. Jika aku perlu membeli perhiasan, aku bisa mampir ke sini dan melihatnya." Tanda-tanda kekecewaan muncul di mata manajer Ling, dia kecewa mendengar kata-kata Jack. Sebuah trik kotor tiba-tiba muncul di benaknya, dan kemudian dia berpura-pura memutar pergelangan kakinya dan jatuh ke pelukan Jack. Oh! Refleks Jack adalah mendukungnya, agar dia tidak jatuh lebih dalam dan membantunya menstabilkan posisi berdirinya. "Apakah kamu baik-baik saja? Maafkan aku. Sepatu hak tinggi ini terlalu tinggi dan tidak nyaman. Aku hampir tersandung karena itu." Wajah manajer Ling berwarna merah jambu, dan dia terpaku pada situasi itu. Dia sudah bertindak begitu proaktif, namun Jack tidak menunjukkan tanda-tanda tertarik padanya. Sepertinya, Jack benar-benar tidak tertarik pada wanita lain, bahkan wanita cantik seperti dia. Dia tidak pernah berperilaku sedemikian gerah dan licik. Dia tidak tergerak sedikit pun di depan orang kaya rata-rata lainnya, bahkan memandang rendah mereka. Bagaimanapun, dia selalu menjadi orang yang konservatif, dan ditambah dengan kualifikasi akademik dan gajinya yang tinggi, dia secara alami akan menyukai pria yang sempurna seperti Jack. Banyak tuan muda kaya yang kotor ingin menghubunginya, tetapi tidak ada dari mereka yang berhasil karena dia tidak memberi mereka kesempatan. Hari ini, pria di hadapannya ini tidak hanya tampan, dan dengan temperamen yang baik hati, tetapi juga berperilaku jantan, telah memikat hatinya. Terutama, pada saat dia menaikkan harga miliaran demi miliaran, seolah-olah uang baginya hanyalah tumpukan kertas toilet, dia tidak peduli sama sekali. Pria seperti itu benar-benar membuatnya terpesona. Selain itu, ini juga pertama kalinya dia begitu proaktif dalam menyenangkan seorang pria. Dia ingin ditaklukkan oleh pria ini, dia ingin menjadi piala yang paling dibanggakannya. Namun, pria di hadapannya ini bahkan tidak repot-repot menatapnya. "Tuan, silakan geser kartu Anda dengan mesin pos ini. Juga, bos kami telah memberitahu kami bahwa Anda masih memiliki 200 juta dolar untuk permata lainnya. Saya akan menunjukkan jalannya nanti." Manajer toko Lowe memasuki ruang pribadi dengan mesin pos di tangannya. Dia dengan cepat membiarkan Jack melakukan pembayaran.
Manajer Ling, saya minta maaf karena mengganggu waktu istirahat Anda. Saya akan mengikuti Manajer Lowe untuk mengambil kalung dan cincin yang lainnya. Jack tersenyum tipis dan keluar dari ruangan bersama Manajer toko Lowe. Senyum canggung di wajah Manajer Ling menghilang di detik berikutnya ketika keduanya pergi. Dia menutup pintu dengan lemah, merasa sedikit tersesat. Matanya beralih ke arah tempat Heart of the Abyss pernah ditempatkan, dan hatinya tenggelam dalam-dalam. Oh ya, Manajer Lowe, aku butuh bantuan darimu. Ada sesuatu yang aku ingin kamu sampaikan kepada Manajer Ling sebentar lagi. Setelah memilih cincin, anting-anting, dan gelang, Jack dengan cepat memikirkan sesuatu dan menoleh ke Manajer toko Lowe. Bisakah kamu membantuku untuk menyampaikan pesan ini kepadanya? Heart of the Abyss telah dijual kepadaku, dan kamu tidak akan dapat memamerkannya besok. Oleh karena itu, tolong umumkan kepada publik kalau kalung itu telah terjual. Adapun mengenai aku yang membelinya seharga 50 miliar dolar, aku harap ini bisa tetap menjadi rahasia. Bisakah kamu membantuku dengan itu? Maksud Anda, kami merahasiakan 50 miliar dolar. Manajer toko Lowe tercengang atas permintaan Jack. Tuan, jika kami mengumumkan kalung itu dijual seharga 50 miliar dolar, bukankah itu bagus untuk Anda di depan teman-teman dan keluarga Anda? Tuan, Anda terlalu rendah hati. Ini bukan tentang aku yang rendah hati. Jika istriku tahu aku telah menghabiskan 50 miliar untuk kalung yang bernilai 9 miliar, dia akan memarahiku. Dia akan mengatakan, aku hanya menghambur-hamburkan uang hasil jerih payahku. Jack menjelaskan dengan nada santai, senyum hangat terlihat di wajahnya. Secercah kecemburuan muncul di dalam hati Manajer toko Lowe ketika dia mendengar penjelasannya. Aku iri pada istrimu, Tuan. Anda begitu rela menghabiskan uang untuknya dan mempertimbangkan segalanya baginya. Ngomong-ngomong, jika Anda dan Manajer Ling punya waktu luang pada hari itu, silakan datang ke pesta ulang tahun istriku. Jack terkekeh. Bab 775. Tidak mungkin. Apakah Anda serius? Kami bisa datang juga. Undangan Jack meningkatkan suasana hati Manajer toko Lowe, sehingga dia hampir melompat kegirangan. Pesta ulang tahun oleh orang besar adalah mimpi termanis yang bisa dimiliki seseorang. Selain itu, mereka yang akan menghadiri pesta itu pasti bukan dari kalangan orang biasa. Mereka pasti memiliki status tertentu di Eastfield. Tentu saja, datang saja dengan tangan kosong dan beritahu penjaga kamu mendapat undangan dariku. Setelah memikirkan masalah ini, Jack menunjukkan senyum hangat lagi dan kemudian meninggalkan toko. Tunggu, itu tidak benar, kan? Bukankah dia hanya menantu yang menikah dengan keluarga? Bisakah menantu seperti itu mempunyai banyak uang? Setelah Jack keluar dari pintu, Manajer toko Lowe yang akhirnya tenang, memikirkan sesuatu dan berteriak kaget. Orang ini terlalu low profile, 50 miliar dolar hanya untuk membeli sebuah kalung. Wow, tidak heran dia berjanji untuk memberi istrinya pesta ulang tahun yang akan mengguncang seluruh Eastfield. Dia memang sangat kaya. Hal pertama yang dilakukan Jack begitu dia tiba di rumah adalah menyembunyikan Heart of the Abyss, baru kemudian dia pergi mencari istrinya. Saat ini, Selena sedang berjalan santai di taman. Begitu dia melihat Jack mendekatinya, dia menatapnya dengan tatapan kosong. Jack White, kamu menghilang pagi-pagi sekali. Kemana kamu pergi, Jack mengeluarkan cekikikan yang menggemaskan, mengulurkan tangannya ke saku, dan mengeluarkan beberapa kotak. Lihat, ulang tahunmu sudah dekat. Jadi, aku pergi membelikanmu aksesoris yang bagus. Apa? Bagaimana kamu bisa pergi tanpaku? Apakah kamu mencoba untuk memberiku kejutan? Di dalam teguran Selena, dia menyembunyikan sedikit kebahagiaan, senyum cekikikan terpampang di wajahnya. Dia mengambil salah satu kotak dan membukanya. Apakah kamu membelinya di Daxia Jewel? Aksesoris mereka sangat mahal. Ini, lihat, ada permata di atasnya, itu pasti sangat mahal, kan? Dan, jika semua ini ditambahkan, pasti menghabiskan banyak uang. Jack tersenyum ringan, itu tidak terlalu mahal, hanya lebih dari 9 juta dolar saja. Apa? Lebih dari 9 juta dolar, tapi kamu bilang itu tidak mahal. Selena hampir pingsan dengan penyebutan angka itu. Beberapa garis terbentuk di antara alisnya, dan dia mulai mengomel dengan nada yang lebih tegas, tidak, sayang, tidak. Tindakanmu disebut pembelian impulsif. Kamu pada dasarnya menghambur-hamburkan uang. Kita berdua sedang tidak memiliki pekerjaan sekarang, namun kamu menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli barang ini. Jika semua orang di rumah menghabiskan uang seperti kamu, menurutmu apa yang akan terjadi pada tabungan kita?
Bahkan, jika kamu telah memenangkan $1 miliar dalam permainan biliar, kamu tidak boleh menyia-nyiakannya seperti ini. Teguran Selena ini seperti sinar matahari yang membanjiri dada Jack, dia merasa hangat dan gembira. Dia memeluk Selena dan menariknya ke dalam pelukannya. Dasar bodoh, ini perayaan ulang tahun pertama kita bersama, aku akan menghabiskan uangku untuk membahagiakanmu. Hei, lepaskan aku. Yang lain sedang menonton. Kepuasan memenuhi hati Selena, saat wajahnya berubah menjadi merah jambu. Jack White, dasar bocah bodoh. Kamu sangat heroik, ya. Aku baru tahu kamu telah memukuli Tuan Muda Drake. Apakah kau mencoba menggali kuburanmu sendiri? Pada saat ini, Fiona kembali dari belanjanya dan mulai berteriak pada Jack, begitu dia melihatnya di taman. Ibu, ya, aku memang memukulinya. Aku pergi ke kediaman keluarga Drake tadi malam. Dan, itu karena dia pantas mendapatkannya. Adapun alasan mengapa aku memukulinya, kamu tidak perlu khawatir lagi. Aku sudah menyelesaikannya. Jack tersenyum datar dan mengakui perbuatan itu tanpa ragu-ragu. Keluar dari rumah kami, sekarang. Kamu telah menyinggung keluarga Drake, bukankah kamu memiliki keinginan kematian? Aku tidak perlu repot-repot mencari tahu, mengapa kamu memukulinya, itu pasti karena dia memecatmu dan Selena. Dan, kamu merasa tidak senang dengan perbuatannya. Tapi, kamu juga tidak bisa memukuli orang hanya karena itu. Fiona menunjuk ke gerbang, memberinya lambaian tangan meremehkan, berteriak agar Jack keluar dari villa.